أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Barkah pemerintah Kota Bekasi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Saat ini kita tinggal di tempat yang disebut dengan ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia itu sifatnya. Dunia dari kata dana, artinya pendek, sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam barzakh. Sebenarnya bumi ini alam ketiga yang kita tinggali. Karena sebelumnya kita pernah tinggal di alam rahim, dan sebelumnya kita pernah tinggal di alam azali. Di alam azali itu pertama kali Allah ciptakan kita sebagai ruh. Dan kata para ulama, ruh itu makhluk yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Dan saat itu di alam azali itu kita berupa ruh saja tanpa jasmani. Dan keberadaan kita di alam azali itu diabadikan oleh Allah. Cuplikan cerita di dalamnya itu ada di surah Al-A'raf ayat 172, di mana sebelum kita sebagai ruh dikirim ke sulbi orang tua kita, Allah bertanya kepada kita sekaligus doktrin, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Dan kita sebagai ruh saat itu menyaksikan, benar, kami menjadi saksi. Maka fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Maka hiduplah kita di alam yang kedua setelah itu, yaitu di alam rahim. Dan itu pertama kali kita punya jasmani. Dan
Dan jasmani kita yang di rahim itu kita pakai sampai sekarang ini di bumi ini, dan jasad itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi menyebut 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Sehingga dengan izin Allah jadilah kita sekarang ini. Dan setelah dari alam rahim kita pindah ke alam dunia ini, atau di bumi ini yang sifatnya dunia ini, untuk kemudian, tadi saya ulang, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Dan itu saat dimana kita berpisah dengan jasmani kita. Saat itu kita lanjut ke alam barzakh, ruh kita lanjut ke alam barzakh. Badan kita mati, dikubur di kuburan, ruh kita lanjut ke alam barzakh. Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, loh katanya mati kok ngomong, ya berarti nggak mati. Loh tapi kata Qur'annya mati, iya mati, tapi kok ngomong, berarti mati badannya, masih hidup ruhnya. Buktinya kata Allah ruhnya ngomong. Apa kata ruh itu? Begitu mati badannya, lepas dari badannya, apa kata ruh itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti orang begitu lepas ruh, begitu lepas dari badan, dia tidak lagi di dunia, tapi berada di alam berikutnya, namanya alam barzakh. Maka dia mengatakan, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu nyeselnya untuk kebaikan yang dia mampu tapi tidak mau mengerjakan. Bukan yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu nggak nyesel, nggak mampu kok. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Maka untuk hal yang kita tidak mampu, kita tidak akan menyesal. Tapi yang kita sesali adalah yang kita mampu tapi tidak mau, itu nyesel itu. Maka dikatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh. Wah kalau boleh, mulai kapan? Ulang semua itu yang di kuburan itu. Maka kalau kita ziarah kubur, sadarilah bahwa posisi kita di bumi ini saat ini posisi yang sangat mereka inginkan. Oleh yang ngono mulai, kalau boleh gitu mau pulang gitu, mau pulang dia. Tapi kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu, kata Allah, pasti diucapkannya. Penyesalan seperti itu pasti diucapkannya. Tapi menyesal setelah mati, itu penyesalan yang percuma tak berguna. Jadi kalau nyesel setelah mati, itu percuma tak berguna. Jangankan sudah mati, nyawa di kerongkongan saja nyesel, itu sudah percuma tak berguna. Allah ceritakan dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Orang yang mau mati dari kalangan orang munafik itu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Duh, ya Allah, andaikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang saleh. Tapi di ayat 11-nya Allah tolak permohonan itu karena ajal harus datang tepat waktu, tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan
ataupun dimundurkan. Itu mau mati nyawa di sini itu udah penyesalan, udah percuma, tak berguna itu. Apalagi sudah mati lebih tak berguna lagi. Maka kalau kita, tidak hanya jenengan tapi juga saya, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena setua apapun kalau masih hidup menyesal namanya sadar. Jadi lek si urip kalau masih hidup menyesal setua apapun namanya sadar. Tapi la isnyawa dek kene kalau falaula idza balaghatil hulqum, kata Al-Qur'an surah Al-Waqi ayat 83 itu, Mbok, sudah terlambat. Maka saya ulang, monggo, tidak hanya jenengan tapi juga saya kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena setua apapun kita kalau masih hidup menyesal namanya apa? Sadar. Falaula idza balaghatil hulqum, totokin nyesel percuma wis, apalagi sudah mati. Kata Allah, kalla, tidak boleh udah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzah. Wara bermakna amam, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mati itu tertawan di alam barzah. Dan tertawan di alam barzah itu ada dua keadaannya. Ada yang kuburnya laksana taman-taman surga, dan ada yang kuburnya itu laksana jurang-jurang neraka. Maka keadaan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang baik sama orang jahat itu beda kondisinya. Jangankan di barzahnya, bahkan menjelang kematiannya saja orang yang beriman, orang yang baik, orang yang jahat, orang yang zalim, keadaannya berbeda. Diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut turun, ada malaikat pendahulu. Kalau dia orang yang baik, yang turun malaikat rahmat. Kalau orang yang mau mati itu jahat, bukan cuma jahat, saking jahatnya itu. Orang Jawa itu nakal, jahat banget itu pakai tambah jahat. Oh dia jahat, belum jahat. Tapi kalau udah ngomong jahat, berarti jahat banget. Jadi kalau yang mau mati itu orang jahat, turun juga malaikat pendahulu. Tapi malaikat azab. Dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah karya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, nama malaikatnya Salsail kalau malaikat rahmat. Kalau malaikat adab namanya Daqyail. Itu dalam Kashfu Ulumil Akhirah ketika mensyarah hadis itu. Nah, berapa lama jarak antara malaikat pendahulu dengan malaikat maut turunnya ini Nabi tidak menyebutkan. Tapi dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi beliau mengutip riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah mensyarah hadis ini, apa kata beliau? Itu terjadi 1 tahun sebelum orang itu mati. Sebelum orang itu mati sudah turun malaikat pendahulu. Cuman kata Imam Al-Qurtubi, yang bisa ngelihat itu hanya yang mau mati itu saja di kalangan manusia. Terus kemudian itu sejauh mata memandang, kata Nabi. Malaikat itu sejauh mata memandang. Hanya saja Imam Al-Qurtubi kita menjelaskan ayat ya, hadis itu, beliau mengatakan keberadaan malaikat pendahulu ini dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Kadang orang yang mau mati itu mau cerita, aku katanya mati le, katanya mau ngomong gitu itu loh, baru ngomong apa teralihkan ngomong yang lain. Kadang mau ngomong itu teralihkan ngomong yang lain. Jadi dirahasiakan oleh Allah. Kadang ngomongnya cetha, ngomongnya jelas, tapi yang diomongi gak mudeng, gak ngerti. Ini paling guyon paling itu seperti itu. Jika pernah ada seorang kiai itu ketika berada di Masjid Nabawi cerita sama adiknya, aku emang ngipi ketemu malaikat maut. Apa Kang jarine Kang? Jarine mau nyabut nyawa saya kan. Gitu. Terjadi adik paling guyon. Sampai pulang di pesantrennya itu sang kiai ini rajin ngajar, dakwah taklim tambah rajin. Kata adiknya, Kang, sampai itu sakit kok malah tambah rajin, Mbok ya istirahat gitu loh. Apa kata kakaknya? Saya ini mau mati kok suruh istirahat. Saya ini mau mati kok malah suruh istirahat. Dan betul di bulan Ramadan saat itu setelah buka puasa, sholat sunnah sebelum maghrib, nunggu sholat maghrib, beliau wafat dalam keadaan menanti sholat maghrib di masjid. Masya Allah. Nah,
Kadang sing diomongin gak mudeng. Allahyarham ayah saya sebelum wafat ceramah, kata beliau ke jamaahnya, ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Setelah ini anak saya, adik saya maksudnya, yang lanjutkan ceramah saya. Maka memang kita keluarga saat itu ya gak ngeh, ternyata itu betul ceramah terakhir beliau, dan yang melanjutkan dakwah beliau di Lumajang sana ya adik saya itu. Nah, makanya singkat kata singkat cerita, kalau sudah ada malaikat pendahulu yang turun, entah berapa lama waktunya, Nabi tidak menyebutkan. Kalau Siti Aisyah nyebut 1 tahun, itu akan datang malaikat pendahulu. Kalau orang baik, malaikat rahmat. Kata Siti Aisyah, malaikat rahmat itu akan membantu orang yang akan mati itu untuk husnul khotimah, dibantu untuk husnul khotimah. Maka saya masih ingat betul, ada seorang saudara cerita, bapak menjelang wafat, kata beliau, minta diantar ketemu teman-temannya. Antar aku ketemu sama teman-temanku yang aku punya janji sama dia, aku punya hutang sama dia. Akhirnya sama anaknya diantar ke teman-temannya, kira-kira 3 minggu lah, 3 pekan diantar ke sana kemari. Setelah selesai diantar ke teman-temannya, sang bapak mengatakan, alhamdulillah, urusanku dengan makhluk sudah selesai, tinggal urusanku dengan Allah, katanya. Ternyata setelah itu tidak lama, qadarullah, beliau wafat. Ya, itu dibantu oleh Allah untuk apa tadi? Husnul khotimah. Tapi lek singkatnya mati ku wong jahat, pendahulunya ku malaikat adab, yang kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak akan menghalangi setan seliweran menggoda orang itu untuk su'ul khotimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya persis sebelum surah Al-Mu'minun ayat 99 itu ada doa yang Allah ajarkan langsung. Ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, dan jangan sampai dia bisa mendatangiku. Persis setelah itu Allah bicara tentang kematian. Hadisnya sahih, karena sebelum orang itu mati akan dikerahkan pasukan dari bangsa setan untuk menggoda kita supaya kita su'ul khotimah. Lah kalau kita baca doa itu ditambah malaikat rahmat ngepung kita, insya Allah kita selamat dari su'ul khotimah, insya Allah. Maka karena waktu terbatas ya, ini monggo dipilih nggih, mumpung masih hidup ini, mau ditemani malaikat rahmat atau malaikat adab, ngoten mawon pun nggih. Nah, mumpung masih hidup, tentu semoga untuk kita malaikat rahmat. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Hadisnya masih panjang. Ini baru barzah, setelah ini ada kiamat, setelah ini ada yaumul ba'ats, setelah ini ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, masih lebih panjang lagi penjelasannya. Butuh 5 SKS lah kira-kira ini. Ya, saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.